Ya, dalam diskusi kita tadi sudah dijelaskan bagaimana kebebasan berpendapat itu absolut ya. Saya ingin teman-teman mahasiswa juga merespon nih, yang di sebelah sini boleh. Sepakat nggak kalau memang kita ini bebas banget tadi Bung Dedi, Prof. Henry, boleh berdiri dulu? Siapa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sukma Wijaya Sibuan dari Boleh. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, Sukma. Horas nih Hasibuan nih, itu juga Batak, sini Batak nih sama nih. Oke, kamu ngikutin ya dari tadi ya. Tadi Bang Dedi bilang bahwa sekarang ini kebebasan absolut nih sebenarnya, walaupun harus ada nih aturan yang jelas. Sepakat nggak dengan itu? Oke, baik, terima kasih sebelumnya. Saya berangkat daripada bagaimana soal kebebasan berekspresi. Menurut saya, kebebasan berekspresi pada esensinya adalah merupakan suatu hak asasi manusia. Yang hal demikian juga dijamin dalam undang-undang kita pada pasal 28 tentang hak asasi manusia berekspresi pada utamanya. Ya, disampaikan Bang Mardhani tadi. Hal demikian saya maknai bahwasannya kebebasan yang dimaksud itu adalah bukan berarti kebebasan yang sebebas-bebasnya. Oke. Hal demikian sudah dijelaskan juga pada pasal 1 ayat 3. Hal ini berbicara soal negara. Negara Indonesia adalah negara hukum yang segala peraturannya itu diatur oleh instrumen hukum. Pertanyaan saya boleh dijawab nggak? Kamu ngerasa nggak memang sudah bebas absolut sekarang untuk menyatakan pendapat di negeri ini? Untuk kebebasan memberikan pendapat, saya setuju. Hal demikian kita juga dijamin. Tapi yang menjadi persoalan utama adalah bagaimana kemudian kebebasan berpendapat ini memiliki parameter yang jelas sehingga kemudian kita masyarakat ini tidak dibingungkan oleh hal-hal yang sifatnya subjektif. Mungkin begitu, Pak. Oke, Sukma, thank you. Nih Prof, ini menarik nih Prof. Kebebasan berpendapat tuh harus punya parameter yang jelas. Jadi masyarakat nggak dibingungkan nih, boleh nih. Sebenarnya bukan kebebasan itu bebas absolut, bukan. Tetapi memang kadang-kadang ada yang kebablasan, ya. Seringkali kebebasan itu digunakan seperti yang disampaikan Presiden kemarin. Digunakan untuk mencaci maki, untuk melampiaskan kedengkian dan sebagainya dengan bahasa-bahasa yang sebenarnya tidak beradab. Ya, bukan hanya tidak etis tapi tidak beradab. Nah, di perbedaan antara kebebasan berpendapat, kritik dengan yang dilarang oleh undang-undang. Karena memang bagaimanapun juga dilarang undang. Ada larangan-larangan. Batasan-batasannya. Ada batasan-batasan. Ya, Apa itu yang dilarang? Satu, yaitu menuduh kepada seseorang. Jadi yang namanya pencemaran nama baik, penghinaan itu kalau mengikuti KUHP ada 11 pasal. Tapi kalau mengikuti Undang-Undang ITE hanya 2 pasal. Larangannya adalah satu, menuduh, menyebarkan tuduhan di dunia internet itu. Jadi mendistribusikan, mentransmisikan atau menyebarkan di dunia internet berupa informasi tuduhan pada seorang. Itu tidak boleh. Apalagi ini pasal 13 ya. Tuduhan itu adalah fitnah. Yaitu apa? Tuduhannya itu bertentangan dengan yang diyakini oleh penuduhnya. Saya tahu Pak Dedi baik, tapi karena saya ingin menghancurkan karir dia, saya katakan bahwa dia sering nyuri uang saya. Misalnya begitu. Ya kalau tuduhan itu dikatakan boleh, orang lalu boleh menuduh, maka hancur tatanan dunia ini. Karena hak hidup orang itu juga dilindungi oleh negara untuk hidup secara normal gitu loh. Dan kalau saya dituduh, Mas Haris Azhar dituduh, Pak Dani Alisera dituduh yang jelek-jelek, yang kena korbannya bukan hanya kita-kita, tapi anak kita. Coba kalau dituduh mencuri, dituduh korupsi besar-besaran. Oke, kalau untuk itu kita sepakat ya Prof ya, untuk memfitnah tidak boleh segala macam. Problemanya, batasan ketika memberikan kritik, ini kalau fitnah, kritik ini itu bencian. tidak setuju, tidak mendukung, menganggap bahwa kebijakannya keliru, menganggap bahwa apa yang dia lakukan itu sesuatu yang sangat tidak masuk akal, itu boleh. Itu boleh gitu ya. Tapi ketika sudah tadi menyerang pribadi dan pribadi yang diserang adalah dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasarkan fakta, nah itu yang kemudian dilarang oleh undang-undang. Oke, itu sepakat. Karena udah jelas sekali nih pasal-pasalnya. Ya, sebentar Prof. Saya mau ke Bung Haris. Apakah saat ini kita memang sudah bebas untuk memberikan kritik kepada pemerintah menurut Anda, menurut kacamata Anda? Tanpa harus rasa was-was dan ragu. Kalau pakai pendekatan hukum dan negara, saya mungkin mau bilang tidak absolut. Bahwa kalau secara komparatif tadi Om Deddy bilang dari zaman Orde Baru memang kita surplus kebebasannya cukup baik, meningkat kita. Secara normatif teksnya. Tapi belakangan dalam sisi prakteknya banyak dilema. Jadi kebebasan itu ada, tetapi dipraktekkan, tetapi pelaporan
atau pemidanaan, represi, intimidasi terhadap kebebasan Juga ada itu juga berjalan. meningkat. Ah. Jadi kebebasan itu ada, tetapi setelah mempraktekkan kebebasan itu juga ada intimidasi. Jadi makin variatif situasinya hari ini. Situasinya seperti itu. Nah kalau saya mau simulasikan dalam pendekatan-pendekatan hak asasi manusia, saya pikir tadi mungkin definisi kebebasannya mungkin kita perlu rapikan juga. Dalam hak asasi manusia kebebasan itu bukan berarti kita boleh datang bawa bambu ke rumah orang kita hancurin terus kita bilang ngapain kamu begini, ini kebebasan berekspresi, enggak. Itu kekerasan. Ya, enggak lah ya. Itu Oke. kebebasan, saya kasih contoh yang ekstrim. Ya, Itu bukan kebebasan. Nah kebebasan itu persoalannya di Indonesia ada freedom dan liberty diterjemahkan sama-sama sebagai kebebasan. Padahal dalam perdebatan keilmuan di dunia politik, hukum, freedom itu yang melekat pada si sosok manusia. Saya kasih contoh ekstrim tadi ke Ade ini. Besok Republik ini bubar, tidak ada konstitusi. Boleh nggak saya datang ke rumah dia ambil kupingnya dia, fisik. Nggak boleh. Karena ada pasal namanya pasal rasa sakit di tubuhnya dia. Jadi saya nggak boleh, meskipun negara ini konstitusi kita berhenti, negara ini bubar, itu nggak boleh. Jadi itu freedom kita dibatasi oleh freedom pasal-pasal tentang dirinya, manusia, sosok manusianya. Liberty, dia lebih masuk pada soal kita janji nih bikin negara ini harus bla 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 melayani yang kita perdebatkan lah sepanjang hari, setiap hari di mana Republik ini berdiri. Nah itu ada fungsi negara, institusi negara dan lain-lain. Nah perdebatan kita, ya kan, kalau misalnya Om Deddy tadi bilang soal freedom ini absolut, saya pikir iya dalam konteks positifnya melekat pada si jiwa. Tapi tata kelola yang Prof. Henry ini kampanye sudah bertahun-tahun, itu soal tata kelola mengaturnya. Mana yang harus dibatasi, mana yang harus dilindungi. Kebebasan yang harus dilindungi ada. Mana yang boleh dibatasi dalam situasi tertentu, ada rujukannya, ada pengawasnya. Kalau dalam pembatasan itu merugikan, maka orang itu boleh komplain. Ada banyak pembatasannya. Nah, saat ini, Bung Haris, saya potong maaf. Ada kebebasan yang kalau memang dijalankan, justru tadi mengajak orang untuk melakukan A, melakukan B, itu yang kalau di kasus Rwanda, kebebasan-kebebasan yang seperti itu, ngajak orang untuk ngebunuh, itu nggak boleh. Jadi ada gak sesimpel itu juga hitam putih kebebasan itu sudah alam demokrasi kita. Enggak. Tapi Anda sendiri merasa nggak sih cukup bebas untuk menyampaikan kritik di negeri ini sampai saat ini? Ya kadangkala justru ketidakbebasan atau hambatan terhadap kebebasan itu tidak muncul dari negara. Belum tentu muncul dari negara. Tapi dari sesama masyarakat? Belum tentu muncul dari regulasi. Tapi kadang-kadang muncul dari sensitivitas sosial. Begitu banyak orang itu yang sensitif. Sehingga dikit-dikit ngelaporin. Nah kalau kayak gitu kan susah ya Prof ya, dan mengukurnya kan susah. Dan yang dilaporkan itu sebenarnya kalau kita yang tahu hukum katakan, nggak masuk unsur-unsur hukumnya, tapi tetap aja dilaporin. Karena tadi sensitif saling bermusuhan, dan itulah konsekuensinya memunculkan pertentangan-pertentangan dan kadang-kadang menggunakan hukum untuk menghukum orang lain. Bang Mardhani, ini kalau yang saya tangkap dari Bung Haris, Prof Henry, lagi-lagi saya bisa menangkap sedikit bahwa masyarakat kita sebenarnya yang memang harus lebih paham lagi bagaimana menerapkan ini, literasi hukum, literasi digital dan lain-lain harus mengerti lagi. Kayaknya masyarakatnya nggak paham. Makanya tadi kata kuncinya di literasi dan edukasi. Tetapi literasi edukasinya dengan baik case. Saya sangat sedih ketika ada satu orang posting di Facebook, baru sekali posting, udah langsung kena undang-undang ITE. Mestinya ada SP1, SP2. Oke, kita ambil. Bapak Ibu, ini salah. Bapak Ibu tahu ada aturan yang seperti ini. Dampak dari Bapak Ibu ini baru pertama ya. Sama seperti kita kena tilang atau apa, enak SP dulu. Dalam bukan hukuman yang paling utama, bahwa setiap warga negara kita menyadari bahwa yang dilakukan salah. Tetapi kalau yang sekarang ini baru sekali posting udah langsung seperti penjahat kelas berat diambil dengan segala hal, itu justru tidak menyelesaikan masalah, malah memperbesar masalah. Artinya nggak hanya masyarakatnya, penegak hukumnya juga dong, jangan sebentar-sebentar terima laporan langsung diproses gitu. Sama, dan nanti kalau di antara masyarakat, nggak bisa dihalangi.
nggak bisa Makanya dihalangi. saya juga tadi ya kita juga jangan terlalu alergi terhadap Det, bentar, proses Det. hukum. Saya Tetapi setuju. yang kita harus Yang jaga kasus adalah Dedi penggunaan atau kasus kekuasaan yang Oke. lain. atau Sebentar, Bang. penguasa Oke. yang menjadi begitu sensi kalau dikritik lalu menggunakan Setuju. kekuasaannya. Itu sepakat. Tapi Misalnya yang Bang kasus Mardhani- Haris nih, ya. ya kan? Harusnya kan nggak perlu sampai ke pengadilan kalau menurut saya. Sama dengan Rocky Gerung kalau menurut saya nggak perlu ke pengadilan, itu masalah etika, masalah adab dan segala macam gitu loh. Nah ini yang harusnya kita persoalkan ya. Oke, Karena tapi ini menyangkut instrumen negara. betul. Tapi permasalahannya Bang Deddy begini, ketika masyarakat sedikit-sedikit lapor dan diproses itu juga harusnya diatur itu juga. ada Nah. kata kunci di sini aparat. Tadi Haris Azhar udah bilang datanya polisi melaporkan mereka yang punya kasus undang-undang ITE mestinya tidak boleh. Gini Anggi, masyarakat itu baru didatangin polisi aja udah ketakutan kayak apa satu gitu loh. Pak, polisi atau aparat siapapun harus memandang masyarakat yang kritik itu husnuzon dulu gitu loh. Enggak. Yang menurut saya sih yang berproses di polisi itu kasus-kasus penghinaan, Enggak ujaran ada kebencian, kasus-kasus bukan tertentu ya. Yang tidak Saya- masuknya saya penghinaan tapi punya direspon cepat Persoalan kita lapor. kan ketika Oke. masyarakat datang mengadu ke polisi, SOP-nya polisi apa? Nggak, Kan nanti menerima kalau pengaduan. dilihat, Nggi, ada beberapa orang yang itu paling rajin melaporkan. Mestinya polisi sudah tahu orang-orang ini adalah bukan orang-orang yang Nah, cari makan dari menyehatkan. masalah lah ya. Ya, orang-orang ini yang mengeruhkan. Nah, Oke. sehingga betul-betul kebijaksanaan dari aparat. Ini yang dibutuhkan Biar Bang, bukan ada sensitif kebebasan terhadap bertanggung laporan. jawab. Oke, iya betul. Saya melihat Kan begini, udah ada ini yang namanya kadang-kadang SKB 3 menteri Bentar, itu, Prof. Ah. yang harusnya kan dipakai. Tapi kan dalam beberapa kasus sering nggak terjadi. Tapi itu kan sudah banyak sekali berkurang dibanding dulu setelah ada itu ya. Restoratif Terutama- justice iya, restoratif segala macam justice ya. itu Oke, ya. gimana? Ya. Tapi saya membedakan dua dulu lah. Kalau menurut saya kritikus itu penting banget. Tanpa kritik dan kritikus, ya, yang namanya demokrasi itu nggak akan pernah sehat Ya. dan dewasa. Gitu. Tapi itu tadi saya mau ingatkan bedanya antara kritikus, ya, devil's advocate tadi dengan demagog, manipulator, provokator. Oke. Jadi ini adik-adik nih mahasiswa nih baca tuh tulisan Haryat Moko di Opini Kompas. Ini saya tunjukin aja contohnya nih. Dia tulisan dia, ya. Ini dia katakan, Devil Advocate mendorong pemeriksaan yang menyeluruh, perdebatan yang sehat dan membantu mengidentifikasi potensi kelemahan, konsekuensi yang tidak diinginkan atau aspek yang terlewatkan dalam mempengaruhi hasil atau aktivitas kebijakan publik. Bedanya sama demagog apa nih? Ini Memanipulasi tadi ya. Iya. Demagog biasa terlibat dalam taktik serangan pribadi, menyebarkan informasi yang terdistorsi atau menggunakan bahasa yang menghasut untuk mendiskreditkan sudut pandang yang tentangnya. Oke. Ya, alih-alih mendorong perdebatan sehat dan analisis tajam melalui perspektif berbeda, demagog memprioritaskan untuk melemahkan lawan, mementahkan diskusi, mencegah konsensus. Ya itu persis Oke. yang dilakukan Rocky Gerung. Ya, orang yang nggak ada di sini Ya. malam ini tadi dua kali. Tapi persoalannya Oke, itu persoalannya apa, begini. Sebenarnya undang-undang ITE itu tidak seperti yang dikhawatirkan banyak orang termasuk tokoh-tokoh. Saya tahu persis yang dilapor-laporkan itu tidak bisa masuk undang-undang ITE. Undang-undang ITE itu pasalnya yang bisa menjerat itu cuma tadi pasal 27 ayat 3 sama pasal 28 ayat 2. Bahkan hoax itu tidak bisa kena undang-undang ITE. Tapi faktanya banyak yang dilaporkan akibat itu juga kita nggak bisa menutup Kan mata. saya Prof. katakan, masyarakat sensitif dia akan melaporkan walaupun nggak ada pasalnya. Ini yang di Bang Mardhani bilang, polisinya juga harus bijaksana, aparat Nah, hukumnya juga cuma harus yang bijaksana bisa ketika untuk menerima nahan itu kan laporan pasal itu. 28 ayat 2. Oke. Nah, pasal 28 ayat 2 itu hanya terkait tentang provokasi untuk permusuhan SARA. Kalau ada provokasi mengajak permusuhan SARA, kena dia pasal 8 ayat 2. Tapi di luar itu tidak. Kalau ngeritik itu nggak akan bisa kena. Ngeritik itu kan tidak setuju dengan kebijakan orang Pertanyaan atau saya, Prof. Pertanyaan saya, ketika ada masyarakat yang nggak literate lah secara hukum, nggak ngerti, tapi merasa misalnya dia datang ke polisi, apakah penyidik, apakah penyidik atau Menerima atau laporan? menolak atau ya. Ini SOP-nya di polisi gimana? pasti menerima, pasti menerima. Pasti Tetapi kan? persoalannya begini, seperti kasus Bogor nih baru saja yang tadi Ya. saya kasus Wahyu itu kan ngeritik masyarakat ngeritik masyarakat sebenarnya. Nggak ada apa-apa. Cuman kebetulan masyarakat yang dikritik ternyata punya relasi. Nah, ini dengan lain kepolisian. soal ini berarti nih. Yang punya Ada relasi atau relasi. punya kekuatan. Oke. Dia ditahan 5 bulan gitu. Padahal nggak masuk dia di dalam unsur-unsur itu. Nah, ini Prof yang disampaikan Bung Mardhani, Tapi aparat itu tidak- hukumnya sebenarnya bagaimana kan bukan ketika urusan memproses tadi. ini. Ya. Bukan Tapi Prof urusan nggak bisa kita memisahkan
fakta-fakta di lapangan, Ya, ya. undang-undangnya Nah. jelas, tapi fakta di lapangan sangat menakutkan. Ini makanya Dan itu kita harus membuat mencari masyarakat solusinya. Nggak juga lah menakutkan. turun. Solusinya Menakutkan, begini. Det. Saya kebetulan kan Kalau mengik- kita bicara Ente menakutkan, anggota itu kan DPR, pasti Det. Orang resultan biasa dari banyak takut, kasus. Det. Oke. Dipanggil Resultan polisi dari udah banyak takut. kasus. Ya, sebentar. Ya, jangan kita 1-2 kasus langsung jadi Iya. sudah menakutkan. Jangan juga Iya, bahwa itu berlebihan lah, pasal-pasal itu Bang. lalu mau dihilangkan karena pasal itu Kalau adalah untuk anak muda menjaga- bilang itu lebay, Bang. pasal itu untuk Mau menjaga dibuka datanya. Sebentar Bang, gimana Prof pasal pasal itu? 28 ayat 2 itu untuk menjaga kebinekaan kita. Ya. Jadi kalau itu dihilangkan nanti ada orang provokasi perbedaan agama, provokasi perbedaan suku, tidak ada pasal yang melarang. Tidak ada yang mengaturnya nanti kemudian. Nah itulah makanya ada pasal 28 ayat 2. Tetapi yang sering jadi masalah di lapangan itu kan polisi dilapori tadi, kan? Kemudian ada ahli, saksi ahli yang kadang-kadang mengikuti skenario itu. Nah saksi-saksi ahli ini kadang-kadang dari kampus. Ini Prof, juga. saya mau nambahin nih, saya mau nambahin begini. Nanti, Ini boleh ditanggapi industri. nanti. Sebentar, Ini udah sebentar. jadi Abis industri ini. loh. Iya. Ini udah jadi industri. Wah, jadi untuk- industri. Udah jadi industri. Jadi sumber cuan begitu. Oke, oke nanti Industri ini masalah. menarik. Ini Nanti saya jelasin. dijelaskan ya menarik. Makanya ini. ke SKB itu sebenarnya harus diikuti. Oke, Gitu. Kalau nanti SKB kita diikuti, udah benarkah selesai ini itu. sudah jadi industri sumber cuan kata Bung Haris. Hal-hal seperti ini. Usai jeda saat lagi. Ngeri dong kalau jadi sumber cuan.